Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan adalah kota perlindungan. Kesanalah orang benar berlari dan mendapat selamat. Apapun keadaanmu hari ini, berlari ke dalam nama Tuhan. Engkau yang letih lesu berbeban berat, angkat tanganmu minta kekuatan dari Tuhan. Jangan menjadi lemah, justru engkau harus semakin kuat. Jangan mau dikalahkan oleh ketakutanmu, justru engkau mengalahkan ketakutanmu dengan iman. Jangan mau dilemahkan oleh setiap tipu daya pikiran dunia. Jangan mau dilemahkan oleh setiap intimidasi yang jahat. Hari ini berserah dalam nama Tuhan. Hari ini restful in His love. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kembali kami dapat kesempatan masuk di bulan yang baru, kami datang kepada Tuhan. Kami tahu bulan ini akan menjadi bulan yang serba tidak dapat kami tebak. Kami tidak tahu hari esok, tapi kami tahu Tuhan telah memegang bulan ini. Kami tahu Tuhan telah memelihara kami sepanjang bulan ini. Kami tahu Engkau menyediakan kekuatan bagi kami di bulan ini. Engkau menyediakan mukjizat bagi kami di bulan ini. Engkau menyediakan jawaban doa bagi kami di bulan ini. Kami percaya tangan Tuhan sendiri yang memegang tangan kami melewati hari demi minggu di bulan ini. Kami dengan iman kami nyatakan bulan Maret, bulan berkat, bulan mukjizat. Dengan iman kami nyatakan bulan Maret, bulan jawaban doa, bulan terobosan. Dengan iman kami nyatakan bulan Maret adalah bulan kebangkitan, bulan kemenangan. Kami iman, dengan iman kami percaya yang terhilang dikembalikan lipat kali ganda di bulan ini. Dengan iman kami nyatakan bulan ini kami akan melihat, mulut kami melihat apa yang doa-doa kami naikkan. Mata kami melihat dengan iman percaya. Kami percaya kami yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Lebih lagi Kamu mau diberkati kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang telah Engkau percayai, urapi dia. Tidak bibir perkataannya dikuasai dari surga. Setiap hikmat manusia dipatahkan, mengalir dengan deras melalui hamba-Mu ini. Pakailah hamba-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Penuhilah hamba-Mu ini, ambil alih hamba-Mu ini. Sucikan, kuduskan, tahirkan, layakkan, mampukan, persiapkan untuk boleh menjadi berkat yang besar di tempat ini. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan. Kami tolak segala yang jahat. Bahkan setiap sidang jemaat Allah yang memenuhi gereja di tempat ini, setiap mereka pulang tidak ada yang tidak diberkati. Setiap mereka yang sakit pulang pasti disembuhkan. Setiap mereka yang terikat pulang pasti dilepaskan. Mereka yang datang dengan ketakutan, dengan air mata pulang bawa sorak-sorai. Bahkan kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat. Mereka yang menonton di rumah mereka, dimanapun mereka berada, mukjizat Tuhan dinyatakan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib kemuliaan-Mu. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, gereja Tuhan Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih keras lagi, shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bersuka cita dan siap menerima berkat Tuhan sepanjang bulan Maret ini. Di atas dan di bawah bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dong di atas kepala saudara lebih keras lagi. Biar jemaat yang di rumah bisa lebih keras lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, bulan Maret, bulan mukjizat. Bulan Maret, bulan jawaban doa. Bulan Maret, bulan kebangkitan. Bulan Maret, bulan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang terus mempercayakan saya sebuah pelayanan yang luar biasa. Terima kasih kepada Gembala Sidang yang sangat saya hormati, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk kembali mempercayakan saya melayani di gereja Tuhan, di gereja Tuhan yang luar biasa ini. Terima kasih kepada jemaat Allah yang demi minggu melihat ada pertemuan jemaat di tempat ini dan terus memenuhi ruangan ibadah di tempat ini. Saudara adalah orang-orang hebatnya Tuhan. Katakan amin saudara. Bilang kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus sayang banget sama kamu. Bilang sama yang baru ngomong tapi lebih sayang sama saya. Bilang saudara. Haleluya, mantap, puji Tuhan. Yuk sama-sama saudara, kita mengangkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Saudara yang bawa Alkitab, mari sama-sama angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Saudara yang Alkitabnya ada di HP, jangan lupa di airplane mode dulu HP saudara. Mari sama-sama gereja Tuhan Tiberias, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi pada malam hari ini. Tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya adalah menjadi semakin kuat di zaman akhir. Apa tema khotbahnya saudara? Lebih keras lagi, apa tema khotbahnya? Semakin kuat di zaman akhir. Saya nggak perlu jelaskan sama saudara mengenai ini zaman akhir, karena kita semua tahu bahwa saudara dan saya sudah ada bukan lagi di akhir zaman, tapi sudah ada di penghujung akhir zaman. Katakan amin. Alkitab katakan tanda-tandanya sudah semakin jelas. Saya nggak bilang besok akhir zaman. Saya nggak bilang 2 tahun lagi, karena hanya Bapa di surga yang tahu. Tapi yang mau saya bilang sama saudara, iblis mau saudara menjadi lemah. Iblis mau saudara menjadi takut. Iblis mau saudara dikalahkan. Karena iblis tahu endingnya semakin dekat. Iblis tahu sudah memasuki yang namanya injury time. Iblis tahu ketika sangkakala ditiup, iblis akan dihakimi dalam kekekalan. Iblis tahu dia akan dibakar di api neraka. Makanya bukan hanya orang yang sedang lembur untuk mencapai targetnya. Hari-hari ini iblis tidak kenal lelah. Hari-hari ini iblis tidak mengenal yang namanya istirahat. Iblis bekerja 24 hour. Celakanya iblis mengarahkan senjatanya kepada rumah Tuhan. Iblis mengarahkan senjatanya kepada rumah tangga Kristen. Iblis mengarahkan senjatanya kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Iblis mengarahkan senjatanya kepada jemaat-jemaat Tuhan. Karena iblis tahu kalau saudara tidak diganggu, saudara akan menjadi semakin kuat. Dan saudara akan hidup dalam berkat anugerah pemeliharaan Allah yang luar biasa. Iblis akan buat saudara mengalami ketakutan. Iblis akan membuat saudara mengalami yang namanya kekhawatiran. Iblis akan membuat saudara lebih mempercayai masalahmu daripada mempercayai kuasa Tuhan. Iblis akan membuat saudara lebih memikirkan kelemahanmu daripada memikirkan anugerah Tuhan. Iblis akan membuat saudara lebih mendengarkan perkataan orang yang merendahkan, mencuri damai sejahteramu, daripada mendengarkan perkataan firman Tuhan yang mengatakan engkau berharga di mata Dia. Iblis akan membuat saudara lebih melihat masa lalumu daripada mempercayai masa depan yang indah Tuhan telah sediakan. Katakan amin. Iblis mau saudara terus menengok masa lalu. Iblis mau terus saudara mengatakan engkau produk gagal. Iblis mau saudara terus mempercayai bahwa tidak akan ada mukjizat bagi hidupmu. Iblis mau saudara mempercayai bahwa hari depanmu tidak akan baik. Iblis mau saudara mempercayai karena kesalahanmu di masa lalu, maka masa depanmu akan berantakan. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan, demi kasih Kristus, Tuhan mau saudara mempercayai. Kalau engkau datang kepada Dia, Dia akan membuat segala sesuatu indah menjadi hidup saudara dan saya. Kalau saudara datang kepada Dia, saudara akan melihat tangan Tuhan yang kuat memberkati saudara. Yang percaya kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, iblis mau saya menjadi lemah. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Alkitab katakan Allah tidak melihat akhir, Allah melihat bukan awal. Yang Allah lihat adalah akhir. Alkitab katakan, adalahkah engkau begitu bodoh? Kitab Galatia 3 ayat yang ketiga. Adakah engkau begitu bodoh, engkau memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging? Allah ingin saudara dan saya bertahan sampai kesudahannya, katakan amin. Allah mau saudara dan saya tidak menyerah, karena hanya orang yang tidak menyerah sampai kesudahannya yang akan melihat dan menerima mahkota kehidupan, katakan amin. Allah mau saudara dan saya terus maju dalam Tuhan. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah kisah yang menarik mengenai 2 keluarga atau 2 pribadi. Pribadi yang pertama mewakili orang yang berjalan dengan Tuhan. Alkitab katakan orang tersebut menjadi semakin kuat karena berjalan dengan dan caranya Tuhan. Tapi pribadi yang kedua awalnya berjalan dengan Tuhan, tapi tidak
akhiri dengan Tuhan. Alkitab katakan ketika dia mengawali dengan Tuhan, dia menjadi kuat. Tapi ketika dia menjalani tanpa Tuhan, dia menjadi semakin lemah. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita baca kitab firman Tuhan 2 Samuel 3. Ayatnya yang pertama. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Sama-sama kita baca Tiberias Gading, Nias dan yang di rumah. 3, 2, 1, ya. Sedangkan keluarga Saul kian lemah. Mereka memulai Daud dan Saul dengan starting point yang kurang lebih sama. Mereka sama-sama orang yang dipilih atau berkenan di hadapan Allah. Betul, Daud dipilih secara langsung oleh Allah. Tapi Saul diminta oleh rakyat, arti namanya. Alkitab katakan Saul juga Allah berkenan kepada dia. Makanya Saul diurapi menjadi raja pertama Israel. Selama Saul berjalan dengan Tuhan, maka selama itu kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dari Saul. Selama saudara berjalan bersama dengan Tuhan, maka bukan masalah siapa musuhmu. Maka kemenangan demi kemenangan Tuhan akan sediakan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, selama saya berjalan sama Tuhan, saya melihat kemenangan. Amin. Tapi selama Saul berjalan dengan Tuhan, Alkitab katakan kemenangan demi kemenangan. Tapi ketika Saul mulai berjalan tidak dengan Tuhan, dengan kemampuannya sendiri, Alkitab katakan Daud semakin kuat karena Daud menempel dengan Tuhan. Tapi Saul semakin lemah karena Saul tidak menempel kepada Tuhan. Hari ini kita akan membahas apple to apple atau head to head antara Daud dan Saul. Saudara siap diberkati? Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kita sama-sama belajar apa yang kita bisa pelajari mengenai Daud dan Saul. Mengapa Saul semakin lemah, mengapa Daud semakin kuat. Yang pertama kita lihat contoh dari yang namanya Saul. 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. 1 Samuel 13, 9 sampai dengan ke-14. Saya baca ayat yang ke-9, suruh baca ayatnya yang ke-10, demikian seterusnya. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. 10 saudara. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ayat yang ke-12 saudara. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. 14 sama-sama kita baca. Tuhan telah memilih seorang dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi. Karena engkau tidak apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Alkitab katakan pada mulanya. Sama-sama bilang sama saya, pada mulanya. Pada mulanya Allah hendak mengokohkan kerajaan Saul. Pada mulanya Allah hendak mengokohkan kerajaan yang dipimpin oleh Saul. Tetapi di satu titik dalam keadaan terdesak, dalam keadaan menghadapi pertarungan, peperangan dengan bangsa Filistin. Ketika banyak rakyat meninggalkan dia. Kita lihat dasar kebenaran firman Tuhan. Saya pengen saudara dikatakan ayat yang ke-11. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Ayat yang ke-12. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku. Alkitab katakan dalam keadaan terdesak, Saul memilih untuk tidak taat kepada Allah. Dalam keadaan terdesak, Saul memilih untuk tidak mau dengar sama Tuhan. Seringkali saya katakan, siapa kita kelihat bukan keadaan baik. Isi kita, karakter kita, siapa kita sebenarnya terlihat bukan dalam keadaan tanpa tekanan.
Dalam keadaan terdesak, seringkali kelihatan siapa kita aslinya. Dalam keadaan under pressure, kelihatan siapa kita sebenarnya. Adakah kita mengandalkan Tuhan? Adakah kita sungguh-sungguh menjadikan dia sumber kekuatan? Gampang bilang Tuhan adalah kekuatanku ketika saudara tidak menghadapi masa-masa yang putus asa. Gampang bilang Tuhan adalah yang ku mau ketika saudara tidak dihadapkan oleh keadaan seakan-akan Tuhan kayak nggak tolong. Saul, Alkitab katakan, di masa-masa genting dia justru memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Ini rahasia mengapa Saul menjadi semakin lemah. Karena dalam keadaan terdesak, Saul memilih menyelesaikan dengan caranya sendiri. Membakar korban bakaran. Meminta belas kasihan kepada Tuhan. Walaupun secara kasat mata kelihatannya benar, tapi itu adalah bagian dari yang namanya Nabi Samuel. Saul memilih takut kepada orang banyak. Saul memilih takut kepada rakyat yang meninggalkan dia daripada takut kepada Tuhan. Pada malam hari ini mari sama-sama kita renungkan, takut Tuhan atau takut manusia? Gampang ngomong-ngomong itu takut Tuhan karena di bangku Gading Nias. Takut Tuhan apa takut manusia? Saul, dia takut kepada rakyat yang meninggalkan dia. Dan dia meninggalkan dan membakar korban bakaran. Mengapa Saul menjadi lemah? Karena Saul memilih tidak taat sama Tuhan. Dalam setiap keadaanmu yang terdesak, pilihlah caranya Tuhan. Katakan amin. Saya ulang sekali lagi. Dalam setiap keadaanmu yang putus asa, terdesak, kelihatan tidak ada pertolongan, kelihatan sulit, kelihatan dead end, kelihatan tidak mungkin, pilihlah untuk taat dan pilih caranya Tuhan. Katakan amin. Kenapa Saul menjadi lemah? Karena dalam keadaan terdesak, dia memilih caranya sendiri. Saul tidak mau taat. Kita lihat contoh kompetitornya Saul, namanya Daud. 1 Samuel 30. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat yang kedua, saudara. Kemudian ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditahan. Ayat 4, saudara. Dengan nyaring sampai mereka apa? Tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditahan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Yang ke-6, sama-sama dengan keras kita baca. Dan karena rakyat mengatakan hendak, seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki. Dan bagian yang terakhir sambil pegang dada saudara, nama Daud ganti dengan nama saudara. 3, 2, 1 ya. Tetapi Gideon menguatkan kepercayaannya kepada, sekali lagi 1, 2, 3. Tetapi Gideon menguatkan kepercayaannya kepada. Ikut Tuhan bukan berarti bebas masalah, Pak. Ikut Tuhan bukan berarti license untuk jalan tol nggak ada masalah. Ikut Tuhan seringkali kita akan melewati gua singa. Ikut Tuhan seringkali kita akan bertemu dengan Goliat. Ikut Tuhan seringkali kita akan melewati dapur perapian. Bukan karena Tuhan benci saudara. Bukan karena Tuhan gak sayang sama saudara. Kalau hari ini kau berkata, kok aku baru ikut Tuhan, kok seakan-akan kayaknya api dari surga sedang bakar aku. Karena Allah hendak memurnikan engkau menjadi serupa segambar dengan Dia. Katakan amin. Seringkali dalam kehidupan ini ketika engkau dalam keadaan terdesak, Daud, Alkitab katakan sama terdesaknya dengan Saul. Bahkan lebih parah keadaan Daud. Alkitab katakan seluruh rakyat hendak melempari dia dengan batu. Alkitab katakan Saul baru hendak berperang, tapi Daud sudah kalah berperang. Orang-orang telah mengambil istrinya, anak-anaknya sudah dibakar habis Ziklag tempat Daud tinggal, saudara. Alkitab katakan justru ketika orang-orang hendak melempari dia dengan batu, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara dalam keadaan apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Ada lagu yang terkenal, kuatkanlah
hatimu, lewati setiap persoalan. Jangan, sama-sama digaringnya di rumah. Tuhan pasti sanggup. Tuhan yes. Boleh juga suaramu ya. Tuhan masih sanggup. Jangan ajarin Tuhan gimana cara tolong saudara. Jangan ajarin Tuhan kapan waktunya. Jangan ajarin Tuhan, bahkan jangan paksa-paksa Tuhan tolong sekarang. Dia sutradara terbaik, dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk tolong saudara. Sekalipun hari ini kau nggak ngerti, sekalipun hari ini kau nggak dapat memahaminya. Mengapa Saul semakin lemah? Karena Saul memilih takut kepada orang banyak. Mengapa Daud semakin kuat? Saul memilih takut kepada orang banyak, tapi Daud memilih untuk takut kepada Tuhan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, lebih takut akan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, takut Tuhan, bukan takut manusia. Amsal 3 ayat yang ke-5, ke-6 dan ke-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah dia, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang ke-7 sama-sama kita baca, janganlah engkau, takutlah akan Tuhan, dan sekali lagi janganlah engkau menganggap dirimu apa? Sendiri bijak. Takutlah, dan sekali lagi janganlah engkau menganggap dirimu sendiri apa? Bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita nggak tahu masa depan. Kita nggak tahu apa di balik hati manusia. Kita tidak dapat mengenal rupa-rupa pikiran orang di sekitar kita. Jangan menganggap diri sendirimu bijak, kata Alkitab. Tapi takutlah akan Tuhan. Satu-satunya kalimat takut yang positif adalah takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan tidak mengandung ketakutan seperti itu. Kalau takut akan macan, saudara tidak akan mendekat kepada macan. Kalau saudara takut sama hantu, saudara nggak akan mendekat sama hantu. Tapi kalau saudara takut akan Tuhan, saudara justru makin mendekat kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara takut akan Tuhan, justru bukan saudara makin jauh. Justru saudara takut tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Amin. Saudara tidak pede keluar rumah kalau nggak minta doa dulu dari Tuhan. Saudara nggak pede doing business kalau saudara tidak minta dulu penyertaan Tuhan. Saudara nggak pede mengambil apapun keputusan kalau saudara tidak konsultasi dulu sama Tuhan. Bahkan saudara nggak pede bilang yes sama pria yang deketin saudara kalau saudara nggak tanya dulu sama Tuhan. Katakan amin. Mengapa Daud menjadi semakin kuat? Karena Daud menguatkan kepercayaannya, lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada orang banyak. Yang kedua, mengapa Saul semakin lemah sedangkan Daud semakin kuat? Saya berharap saudara bisa belajar dari dua orang ini. Karena banyak orang memulai dengan hal yang rohani, memulai dengan roh, tapi di kemudian hari mengakhirinya dengan daging. Alias apa? Kalah dalam medan pertempuran. Karena iblis mau saudara melemah. Hari-hari ini iblis mau saudara melemah. Karena iblis tahu waktunya semakin dekat. Ini bukan waktunya untuk playing around. Ini waktu untuk sungguh-sungguh hidup aku takut akan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, mengapa Saul semakin lemah? 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-10. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang-orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ayat yang ke-7 saudara.
Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat yang ke-9 sama-sama kita baca. Sejak maka Saul selalu mendengki Daud. Mengapa Saul menjadi semakin lemah dan Daud menjadi semakin kuat? Karena yang kedua, Saul hatinya memiliki sifat iri dan dengki. Saul tidak mau ada orang lebih hebat dari dia. Saul tidak mau ada orang dipuji dari dia. Saul tidak mau ada orang yang dianggap lebih hebat dari dia. Ketika ada orang memuji lebih hebat daripada Saul, hatinya penuh dengan iri dengki. Selalu saya bilang sama saudara, jangan iri sama orang. Kecuali saudara orang irian. Jangan iri sama pencapaian orang, katakan amin. Jangan insecure sama karunia orang. Jangan gak tenang kalau lihat orang punya karunia yang lebih hebat dari saudara. Jangan langsung gak bisa tidur kalau orang menjadi pusat perhatian lebih dari saudara. Jangan langsung membangun cerita yang tidak-tidak kalau lihat saudara-saudara lebih maju dari saudara. Seringkali persahabatan diuji ketika bukan lagi di bawah. Seringkali pertemanan diuji bukan ketika lagi susah. Karena lagi susah semua we are friend together forever and ever. Tapi ketika berhasil, ketika masih sama-sama everyone fine, good, gak ada masalah. Tapi ketika teman kita diangkat lebih tinggi dari kita dan kita tahu siapa dia dan kita tahu dia gak lebih baik dari kita, tapi pimpinan kita lebih mempercayai dia, mulailah di situ jebakan iblis mulai main. Iblis mulai taruh jebakan, respon menentukan. Kalau teman dari Tuhan ketika temannya naik dia akan bilang, mantap bro, gue dukung lo, kita sama-sama maju. Tapi kalau teman yang bukan dari Tuhan, ketika lihat kita naik, dia akan mulai bilang, tuh kan naik kan gue tahu tuh, suka menjilat dia. Gue kan tahu dia tuh kenapa dia naik, dia naik suka bayar. Kenapa diem? Pelaku ya. Jadi orang jangan insecure. Jadi orang jangan mau dipermainkan yang namanya roh kompetisi. Satu-satu yang perlu kita kompetisi bukan sama orang lain. Sama siapa? Diri sendiri. Makanya saya paling gak suka kalau dibanding-bandingin sama pendeta A, pendeta B, pendeta C. Karena saya percaya setiap pendeta punya karunia sendiri. Walaupun saya percaya, saya cukup ganteng lah. Kalau lawan Alek maksudnya. Masing-masing punya karunia. Saul iri dengki kepada Daud karena Tuhan pakai Daud. Harusnya kalau Saul merespon dengan benar pemakaian Tuhan sama Daud, maka saya percaya Tuhan akan juga memakai Saul. Amin. Dalam hidup ini, mengapa Saul menjadi semakin lemah? Karena Saul iri dengki kepada Daud. Kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-10. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedangkan Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Yuk 11 sama-sama kita baca. Saul karena pikirnya, baiklah aku. Tetapi Daud mengelaknya sampai ayat 12. Saul menjadi takut kepada Daud karena sedang daripada Saul ia telah mundur. Ayat 13, ini orang insecure gini caranya. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya. Mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Apa maksudnya? Supaya mati. Kenapa taruh di depan? Supaya mati. Tapi ini yang terjadi ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca. Daud, sebab Tuhan menyertai dia. 15, ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka makin. Kalau ada orang yang gak suka sama saudara, kalau ada orang yang berusaha memojokkan saudara, kalau ada orang yang bangkit dan mepetin saudara, jauhin saudara, berusaha jatuhin saudara, jangan benci orangnya, tapi nempellah sama Tuhan. Karena semua rancangan orang yang berusaha menjatuhkan saudara, seperti Tuhan memperlakukan Daud, Tuhan akan memperlakukan saudara juga kalau engkau berharap kepada dia. Karena dimanapun saudara dibuang, Tuhan akan buat saudara berhasil.
Karena dimanapun saudara disingkirin, Tuhan akan buat saudara bersinar. Saya selalu bilang emas ditaruh di tempat sampah, dia tetap emas. Sampah ditaruh di tempat emas, dia tetap sampah. Ibu-ibu kebalik-balik tadi. Sampah, emas, emas, sampah. Saya selalu bilang, saya belajar ini dari orang tua saya. Orang mau jahat sama kita urusan dia. Orang mau sikat kita urusan dia. Urusanmu apa? Jaga hatimu. Urusanmu apa? Jaga hidupmu. Urusanmu apa? Beri yang terbaik. Katakan amin. Tuhan tidak tertidur. Katakan amin. Tuhan tidak pernah tertidur. Saudara bisa tertidur di gereja. Jangan ketawa, lu mikir. Tuhan tidak pernah tertidur. Amin. Ibu gembala bilang sama saya, kalau orang benar, sungguh-sungguh cari Tuhan. Gak tahu dari mana Tuhan pakai itu orang. Gak apa-apa hari ini dipojokin Pak Pendeta. Karena saya Kristen, saya dipojokin. Maju terus. Jaga hidupmu. Jangan kepahitan. Jangan kebencian. Lakukan tetap yang terbaik. Jangan berangkat kantor lebih siang. Kalau perlu lebih pagi. Kalau jam kantor jam 7. Jam 5 engkau baru bangun. Ngapain juga jam 5 di kantor. Iya, banyak kan gitu kan. Kita kalau disingkirin kita lemah. Kita kalau lagi bos kita nggak pakai, kita jadinya lemah. Mental breakdown. Padahal itu momen. Saya mau bilang ya, dalam masa pressure anak Tuhan jangan lemah. Kalau orang jelekin saudara, jangan malah kepancing. Maju terus sama Tuhan. Seperti bola ditekan dalam air. Makin ditekan, udah teriak-teriak nih. Bola nih, bola bos, bola. Ya, halo, shalom. Ditekan, dia pikir udah habis. Saya kesini deh. Saya tuh punya karunia. Kemana-mana saya khotbah selalu ada jemaat yang jawab-jawab, itu karunia. Itu karunia nggak pernah saya bisa tolak, Tuhan beri sama saya. Kalau karunia Papa Riaji kan martir. Nah kalau saya gitulah ya. Jadi tekan nih. Ngapain juga gue jelasin, udah tau lah pokoknya. Dia tekan, lepas. Puff. Naik ke atas. Mau gantiin Bu? Iya. Kalau hari ini posisimu diganti sama orang baru, engkau ngerasa engkau lebih lama, engkau ngerasa engkau lebih baik, jangan menyerah. Jangan makin lemah. Bukan mulutmu. Gua kan lebih lama. Najis. Bukan. Jangan malah jelekin tuh orang. Jangan. Selalu dan selalu saya mau bilang. Kau tuh anak Tuhan. Dalam dirimu ada benih unggul. Kau tuh anak Tuhan. Dalam dirimu tuh ada belas kasihan Tuhan. Engkau tuh anak Tuhan. Dalam dirimu ada terang. Orang mau sembunyiin saudara taruh di mana juga tetap akan terang. Orang mau terus dari mana juga tetap kau akan naik. Tapi jangan lemah. Tapi jangan kalah. Jangan dikuasai kepahitan. Lakukan bagianmu dengan benar. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Saya ikut Papa Riaji cukup lama. Saya tahu dari dulu nih. Kalau sama Papa Riaji, kalau kita berusaha menonjolkan diri, nggak ditengok. Saya ikut Papa Riaji. Kalau Papa Riaji, kalau berusaha nonjolin diri dulu saya sama teman-teman saya, sebut saja Alex. Ya Jeffrey, kita ikut Bapak udah lama, kita tahu Papa Riaji dipakai Tuhan, katakan amin. Apa contohnya kalau berusaha cari perhatian muka dari Papa Riaji, nggak laku. Nggak laku. Ini pengalaman dari mimbar ini nih. Berusaha cari muka, ketemu Papa Riaji. Kalau ditekan belakangnya sosok gede, sosok kenceng gitu. Selesai nggak balik. Gitu. Kita gitu. Kita mau cari muka sama Papa Riaji, nggak laku. Tapi giliran kita nggak cari muka, kita cari mukanya Tuhan. Bisa loh Papa Riaji dari sini, dia balik badan, dipegang tangan kita. Gitu tuh. Tuhan tuh gitu. Jangan cari muka sama manusia. Saul lihat Daud dipakai Tuhan, iri dengki dia. Dilakukan segala cara untuk pepet, untuk jatuhin. Engkau anak Tuhan. Kalau karena imanmu engkau disingkirkan, jangan menyerah, maju terus. Kalau karena kesetiaan, ketaatan, kekudusanmu engkau tidak diangkat, jangan menyerah, maju terus.
Tuhan dapat pakai saudara. Mengapa Saul menjadi lemah? Mengapa Daud menjadi kuat? Kita buka dasar firman Tuhan lagi. Biar lebih mengerti lagi. Dalam 1 Samuel 24. Ayat yang keempat dan keenam. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada goa dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang goa itu. Ayat yang kelima saudara. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan. Kemudian ini orang yang man of God tuh gini. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud. Padahal cuma potong ujung bajunya Saul. Karena telah memotong punca Saul. Ayat yang ketujuh saudara. Lalu ia berkata. Dijauhkan Tuhanlah. Untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang. Yakni apa? Menjamah dia sebab dialah. Ayat yang ke-8 sama-sama kita baca. Dan sementara itu Saul telah bangun meninggalkan goa itu hendak apa? Ini salah satu mengapa Daud menjadi salah satu tokoh kesukaan saya. Karena Daud tahu betul orang yang diurapi Tuhan jangan pernah kita ganggu. Sekalipun Saul bersalah kepada dia. Sekalipun Tuhan berkata engkau akan menjadi the next king of Israel. Tapi Daud tidak pernah berusaha membuat jalan dengan caranya sendiri. Sekalipun Tuhan menyerahkan Saul ke dalam tangan Daud. Alkitab katakan Saul lagi sakit perut. Habis makan babi dia. Sakit perut dia masuk ke dalam goa. Saya yakin kalau saudara musuhmu. Jangankan masuk ke dalam goa. Dari jauh ya kau tabrak pasti. Daud di belakang, Daud lagi sembunyi. Tiba-tiba Saul datang. Kentutin dia berat gitu. Saul di belakang tanpa tahu. Pengawalnya nggak ada. Kalau banyak di antara kita pasti bunuh. Pasti kita beri. Tapi Daud cuma potong punca jubahnya. Orang-orangnya dibilang jangan ganggu. Ini orang yang diurapi Tuhan. Selalu saya mau bilang. Jangan pernah berani mengeluarkan suatu kata pun. Kepada orang yang dipakai Tuhan. Kepada orang yang diurapi Tuhan. Kalau saudara merasa diberbuat salah masuk kamar berlutut doakan orang itu. Amin. Daud memilih caranya Tuhan untuk naik. Daud memilih waktunya Tuhan untuk naik. Mengapa Saul menjadi lemah? Karena ketika menghadapi kompetisi Saul iri hati. Tapi ketika Daud diberikan kesempatan untuk membunuh lawannya. Tapi Daud tetap mengasihi. Saya tulis dalam slide saya. Bila Tuhan memang menghendaki kita untuk mendapatkan promosi. Biarlah waktunya Tuhan yang digenapi. Dan biarlah Tuhan sendiri yang membuka jalan bagi kita. Katakan amin. Bila memang Tuhan yang menghendaki saudara untuk diangkat. Bila memang Tuhan yang memilih saudara. Kalau memang saudara meyakini Tuhan pilih saudara. Kalau memang saudara meyakini Tuhan yang pakai saudara. Biar Tuhan sendiri yang buka jalan. Biar Tuhan sendiri yang membuka jalan. Dan biar Tuhan sendiri yang membuka waktunya bagi saudara. Jangan pakai caramu. Jangan pakai waktumu. Saul berkata, Nabi Samuel berkata engkau menjadi the next king of Israel. Tapi Samuel, kita katakan apa Daud? Daud menunggu waktunya Tuhan. Sekalipun ketika dibunuh Saul, dia menjadi raja. Tapi enggak. Dia menunggu waktunya Tuhan. Hari ini, ayo. Apapun yang sudah sedang hadapi hari-hari ini. Kalau engkau menanti promosi, enggak usah suap sana suap sini. Kalau engkau menanti orang diangkat dan sebagainya. Saya pelajari dalam perjalanan saya ikut Tuhan. Semakin dicari enggak dapat. Tapi semakin kasih yang terbaik buat Tuhan. Semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tiba-tiba ada promosi, ada berkat, ada mukjizat. Katakan amin. Bagian kita lakukan yang terbaik. Saul benci kepada Daud. Tapi semakin Saul benci, saya mau bilang ya. Semakin kau benci orang yang takut akan Tuhan. Semakin kau benci orang pilihan Tuhan. Semakin Tuhan taruh saudara di bangku paling terdepan. Untuk melihat pemakaian Tuhan atas orang itu. Amin. Tuhan paling senang. Tapi kalau semakin saudara. Saya banyak ngalamin sama istri saya. Sebagai pendeta. Semakin diomongin, semakin dijelekin sama orang. Malah justru semakin Tuhan pakai.
Sampai beberapa orang bilang, udahlah gak usah diomongin si Gideon. Makin diomongin makin dipakai Tuhan dia. Saya berdoa. Justru semakin orang jahatin saudara, semakin Tuhan berkati saudara. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir, saya undang imam musik boleh maju ke depan. Mengapa Daud semakin kuat, Saul semakin lemah? Yang pertama karena Daud memilih untuk lebih takut kepada Tuhan daripada orang banyak. Daud mau taat. Saul memilih untuk takut kepada orang banyak daripada takut kepada Tuhan. Malam ini renungkan, takut Tuhan apa takut manusia? Malam ini renungkan, mulutmu bilang takut Tuhan Pak Pendeta. Tapi kalau perbuatanmu lebih takut kepada Tuhan, kita lebih rela nyakitin hati Tuhan. Yang penting diterima. Kita lebih rela takut dimarahin bos daripada Tuhan yang marah sama kita. Alkitab katakan yang kedua karena Daud memilih waktu dan caranya Tuhan untuk naik. Selalu dan selalu minggu lalu saya bilang, lebih terhormat naik dengan cara Tuhan. Lebih mulia promosi dengan cara Tuhan. Bisa gak naik dengan cara manusia? Bisa. Lama apa tidak? Enggak. Kapan? Sementara. Caramu naik akan dipakai Tuhan untuk caramu turun. Kalau kau naik dengan sikat orang, apa yang kau tabur akan dipakai Tuhan untuk orang lain yang berikutnya sikat saudara untuk kau turun. Naiklah tanpa menginjak orang di bawah. Naiklah tanpa menarik orang di atas. Naiklah dengan cara dan waktunya Tuhan, katakan amin. Yang ketiga, mengapa Saul semakin lemah, Daud semakin kuat. 1 Samuel 10 ayat 13 dan 14. Demikian Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari Allah. 14. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Saul. 1 Samuel 28 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Karena Saul mengapa menjadi semakin lemah? Karena di akhir kehidupannya Saul menduakan Tuhan dengan meminta petunjuk dari arwah-arwah nenek moyang. Ada seorang jemaat datang sama saya, Pak Pendeta tolong doain keluarga saya yang sudah dipanggil Tuhan. Saya bilang mau doa seperti apa? Ya doakan supaya dia mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Saya bilang sama dia, kalau mau ujian, doanya sebelum ujian atau sesudah ujian? Apa? Sebelum. Karena sebelum ujian Tuhan tolong mampukan saya. Kalau udah ujian, udah ada hasilnya. Teman SD saya. Kita satu SD petang ya Bu ya. Iya. Karena teologi harus begitu. Kita pendeta ngajar yang benar. Gak bisa doain yang udah mati. Apalagi gak bisa. Saya percaya anak Tuhan, kalau sudah dipanggil Tuhan meninggal, yang dalam Tuhan sudah bersama Bapa di surga. Saya gak percaya istilah kalau meninggal 3 hari masih di halaman, 7 hari udah masuk di lapangan depan komplek. 10 hari lagi di pasar dia. Itu meninggal apalagi study tour. Saya percaya kalau engkau mau baik sebelum mati. Karena kalau sudah mati di end. Kau gak bisa. Saya percaya kalau kita cinta Tuhan kita gak akan pernah mau meramal-ramal apapun itu. Walaupun ramal-ramalnya dengan istilah pakai firman, pakai apa, saya percaya enggak. Saya percaya kalau kita ngaku kita cinta Tuhan, kita nggak akan pernah mau mendekat kepada dukun-dukun, peramal dan sebagainya. Saya percaya kalau kita ngaku kita anak Tuhan, kita akan menjauh dari yang namanya permainan kartu tarot, dari yang namanya tanya-tanya orang pintar, karena kita tahu apapun yang terjadi Tuhan pelihara masa depan kita. Saya percaya kalau kita anak Tuhan, kita tidak akan pernah memikirkan untuk meminta pertolongan di luar daripada Tuhan.
Hati-hati. Ada seorang jemaat Tuhan, seorang pendeta saya kenal. Dia punya kemampuan, Tuhan suka ngomong sama dia. Tiap kali kalau diundang di Jakarta, dia bilang, yang undang selalu bilang, Pastor khotbahnya 5 menit aja. Habis itu biar jemaat antri, jemaat tanya sama dia, Tuhan ngomong apa sama dia. Lama-kelamaan ini pendeta jadi sebel, dia bilang, saya kan studi teologi ya. Saya bukan gak pengen Tuhan nyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Tapi jangan gitu dong, jangan kalau saya datang orang tanya, Tuhan ngomong apa sama saya. Tuhan ngomong apa sama saya. Jadinya lebih ngandelin orang itu daripada tanya sama Tuhan. Itu juga salah, katakan amin. Seperti bilang, saya kan ini sekolah teologi ya, saya kan khotbah kan pengen nyampein firman. Ada juga orang apa-apa, saya tahu sih memang saudara berharap dan percaya kepada pendeta. Tapi semenjak Yesus mati di kayu salib, engkau pun bisa bertanya tanpa melalui pendeta. Kalau engkau punya iman. Amin. Sekali lagi saya udah ngomong ini berkali-kali. Saya berasal dari latar belakang keluarga yang suku kuat dengan yang namanya adat istiadat. Semenjak ikut Yesus, gak lagi. Bontot, ada inimu. Saya gak tahu siapa inimu itulah ya. Inimu, dia itu suka dirasuki sama opungmu. Kalau dia dirasukin, gitu. Iblis tuh gitu loh. Dia bisa nyerupai orang yang kita sayang. Ngomong. Terus kita nangis, bodohnya kita nangis. Opung! Dikasih makanan kesukaan. Engkau sedang dibodohi. Iya. Olo Pung. Ya, jangan lagi ke kuburan-kuburan. Boleh gak kuburan? Boleh. Tapi jangan pas pasca doang dong. Subuh-subuh, ngapa engkau berharap bangkit dia? Sadu juga begitu subuh-subuh ke kuburan kan. Terus doa, Martangi yang Mahita. Itu Ibrani tuh. Doa. Terus doa nanti ngomong, apa kabar? Kangennya aku sama kau. Terus dia jawab, aku juga. Saya bilang sama anak muda, orang tuamu masih hidup sayangi. Jangan udah mati. Mumpung dia masih hidup, ajak makan yang enak. Gebetanmu kau ajak makan enak. Mamamu dong. Karena suka lucu kan anak muda kan. Yang biayain sekolah mamanya. Yang doain mamanya. Yang banting tulang mamanya. Mamanya jual emasnya supaya dia jadi sarjana. Ketika jadi sarjana lulus Instagram foto sama pacarnya. Terima kasih telah mendampingi dari nol. Kau ketawa karena kau mikirkan otakmu kan. Yang bayarin mamanya. Yang jungkir balik mamanya. Yang dihina-hina, nggak makan, tahan lapar, pergi pagi-pagi mamanya, emas mamanya yang dijual, kepegadaian mamanya, semua mamanya yang berdoa, kau sakit mamamu yang urus, dia udah jadi sarjana, kau taruh di Instagram sama pacarmu yang baru ketemu 2 semester, kau langsung bilang terima kasih telah mendampingi dari nol. Nol apa? Emosi kau kubuat. Mamamu, orang tuamu. Kalau udah nikah lain hal. Kalau engkau cinta Tuhan. Saya selalu bilang, Daud punya hormat sama orang yang dipakai Tuhan. Anak Tuhan itu taat sama otoritas. Saya nggak berani sama orang, saya hormat dengan hormat. Tidak di depan beliau, di belakang pun Tuhan tahu di mimbar ini. Gak berani saya berkata yang buruk tentang gembala saya. Karena walaupun gembala saya gak dengar, Tuhan saya dengar. Saya gak berani sembarangan, bahkan sama keluarganya. Karena mereka keluarga dipilih Tuhan. Saya step aside. Kalau yang lain, Alek saya berani. Dimanapun, ayolah main lah kita main lah, ayolah. Tapi kalau udah dengar nama Pak Riaji, mundur. Saya gak berani. Daud gitu. Dia lihat Saul, dia mundur. Dia gak berani otak atik.
Dia mundur. Anak buahnya mau sikat. Anak Daud bilang, bereng Jo. Jangan. Itu dipakai Tuhan. Jangan ganggu. Kau harus begitu. Kalau kau anak Tuhan, hormat sama bosmu. Jangan gigit tangan yang kasih makan. Jangan gak tahu diri sama orang yang telah berjasa. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari kerajaan surga. Di Mega Bekasi ada, BCP ada, ibadah penghiburan ada. Bu, jam 8 ada Alek di sini, Bu. Hari Minggu. Gak apa-apa, dia cinta Tuhan makanya. Amin. Jangan lagi ke dukun-dukun, Pak, Bu. Jangan lagi tanya orang pintar. Rasi-rasi bintang, kartu tarot. Kalau ada orang punya karunia penglihatan, udah tanya aja sama Tuhan. Mereka bisa salah, Tuhan gak mungkin salah. Selamat hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati saudara.